Kalau misalnya kamu sedikit menjelaskan ini seperti kayak di mata kuliah jadinya ya kayak kuliah. Kalau kita lihat feminisme itu kan ada macam-macam ya. Ada feminisme liberal, sosial, teruslah sampai pada terakhir tuh feminisme multikultural gitu ya. Lah dan tadi sudah menjelaskan tentang Betty Friedan dan yang lain. Kalau Ung sendiri lebih cenderung ke feminis mana dan siapa tokohnya Ung? Kalau saya suka dengan Nazaruddin Umar. Jadi tokoh Cowok saya nih bukan sukanya. perempuan. Iya. Cowok. Sekarang beliau udah jadi sufi. Kemarin teman saya sempat ketemu beliau, katanya sudah jadi sufi, tapi persoalan pemikirannya tentang perempuan tidak berubah. Duh, sufi itu perempuan banget. Ya maksudnya meskipun bagi sebagian orang sufi itu kan sudah Islam banget yang nggak mau kebebasan gitu ya, ternyata enggak. Saya tetap, pemikiran saya tetap. Katanya Bahkan Ibnu Arabi ya, dia tahu kan kamu sufistik banget ya. Dia mengatakan bahwa perempuan itu lokus Tuhan. Dia seorang sufi loh, lokus Tuhan. Iya kan? Bahwa orang sufi itu sebenarnya sangat-sangat feminis, sangat feminis. Orang sufi itu sangat feminis. Makanya kalau kamu lihat laki-laki yang feminis itu pasti bukan yang feminis ya dalam arti dia berideologi feminis, dia pasti seorang sufistik. Dia lebih spiritual gitu ya, lebih spiritualis kayak gitu. Lah, ya. Kita kembali lagi ke masalah buku. Lah, ini kan saya kepengen tahu kenapa ini sasarannya siapa sih buku ini kamu pengen apa dengan buku ini ke siapa kamu tuh nulis itu? Kalau di buku ini tuh saya udah tulis karya ini saya persembahkan untuk setiap orang yang terkungkung dalam identitas gender, baik perempuan yang terlena paham feminisme maupun laki-laki yang merasa dirinya sebagai musuh besar feminisme. Mantap. Jadi mantap. Sudah ada di buku ini ya, nggak kelihatan ya. Kenapa harus diberikan kepada mereka? Karena kamu ngerasa seperti apa? Setiap orang, karya ini saya persembahkan untuk setiap orang yang terkungkung dalam identitas gender. Identitas gender itu apa menurut kamu? Kalau seks itu kan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kalau gender itu kan pembagian peran secara sosial. Betul. Nah, ada sebagian orang yang karena seksnya dia menjadi tidak pede terhadap gendernya. Contohnya? Jadi karena saya perempuan, rasanya saya nggak cocok lah untuk jadi pemimpin. Iya, kalau betul. Karena saya perempuan, saya jangan jauh-jauh kuliahnya, atau saya jangan tinggi-tinggi kuliahnya sampai S3 nanti malah makin nggak ini. Padahal seharusnya pendidikan bagi perempuan. Ya. Nah, terus yang kedua, perempuan yang terlena dalam feminisme maupun laki-laki yang merasa sebagai musuh besar feminisme. Maksudnya gimana, Jadi buku ini juga bagi perempuan yang memandang yang terlalu tunduk terhadap paham ini, sehingga semuanya diambil. Kemudian yang kedua, laki-laki yang anti sekali dengan feminisme tanpa mempelajari, tanpa melihat ini secara objektif. Betul. Sebagai sebuah tatanan nilai kayak gitu. Artinya feminisme bukanlah bentuk gerakan perlawanan terhadap eksistensi laki-laki. Yang dilawan oleh feminisme itu adalah patriarki di mana satu perempuan itu merasa tadi terkungkung dengan identitas gendernya ya. Lah kalau melihat LGBT, LGBT orang waria, gay dan lesbi seperti apa Kalau dalam buku ini ya tentang lesbi sama bukan lesbi sih, mungkin kategori apa ya? Yang kecocokan tuh kayak tomboy atau apa. Bagi saya munculnya mereka itu sebenarnya adalah karena pembagian maskulin dan feminim yang dikelompokkan oleh masyarakat sendiri. Jadi sebenarnya ketika dia lemah lembut bukan berarti dia harus menjadi bencong, harus menjadi banci. Itulah dirinya sebagai laki-laki yang lemah lembut. Karena masyarakat menolak itu, maka dia mendeklarasikan dirinya sebagai banci, sebagai bencong, sebagai waria, dan akhirnya mencari orang-orang yang menerimanya secara terbuka. Betul. Kalau salah masuk lingkungan, maka dia akan sepenuhnya menjadi waria, sampai secara seks pun akan begitu. Tapi kalau penerimaannya kepada lingkungan terbuka, itu memang karaktermu, tapi kamu tetaplah seorang laki-laki meskipun karaktermu itu feminim. Jadi gitu sih. Kalau ke LGBT-nya kayak laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, meskipun saya menyukai tentang gerakan feminis, saya
tidak menyetujui itu. Iya. Karena bagi saya syariat Islam tidak bisa ditawar oleh ideologi apapun. Karena saya melihat Islam sendiri tidak mengkungkung antara perempuan dan laki-laki. Membebaskan, hanya kadang tafsiran dari masyarakatnya sendiri berbeda, kultur atau budayanya yang merugikan perempuan, bukan Islamnya. Kalau kita sudah berpikir moderat, sudah paham nilai Islam kemerdekaannya itu seperti apa, maka kita akan adil dalam menanggapi itu. Nah, kalau laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, bahasa mudahnya ya gak berkembang biak gitu loh manusianya. Iya, betul. Karena memang pemahamannya mungkin seks itu adalah untuk regenerasi ya. Salah satunya begitu. Iya, karena menikah ataupun seks itu adalah untuk regenerasi, sementara kalau perempuan dengan perempuan nggak bisa, dan laki sama laki. Tapi kalau seks mungkin untuk regenerasi. Tapi kalau menikah enggak, saya tidak melihat itu sebagai bentuk untuk kita bisa beregenerasi. Memahamkan. Sekarang umur berapa? Umur 23. Masih muda ya. Tapi sudah punya tunangan? Belum. Punya pacar? Belum. Udah ada yang ngajak nikah? Belum minat. Kenapa kok belum minat tuh? Jangan-jangan gara-gara feminis. Saya tuh khawatir ya orang-orang nganggap perempuan-perempuan feminis tuh yang menolak menikah. Enggak sih. Enggak ya. Saya tetap akan menikah. Hanya saja ada target yang belum saya selesaikan. Betul. Jadi kalau target saya belum selesai, kemudian saya menikah, takutnya nanti apa yang tidak menjadi kepuasan pada diri saya akan saya alihkan kepada pernikahan dan menjadi pernikahan yang tidak harmonis gitu. Betul. Karena saya belum selesai ya. Saya membahagiakan diri dulu, target dulu dicapai, apa yang sudah dicapai baru saya akan nikah. Kalau misalkan saya menemukan pasangan yang luar biasa sekali, bisa sesuai partner untuk mencapai target itu, saya tidak masalah. Oke. Wah, menarik ini, karena kan banyak ada orang-orang ngelihat feminis tuh pasti dia anti menikah. Enggak, gitu ya. Saya justru mau menikah. Hanya saja belum menemukan yang cocok atau kepengen menyelesaikan target itu. Sebab selesai dengan dirinya sendiri itu penting. Bener, itu penting. Karena ada saya punya teman ya, dia habis keluar pondok tuh ya, dia mau kuliah. Dan ternyata sama orang tuanya nggak boleh, dia menikah. Lah setelah menikah berapa lama sudah punya anak, suaminya mengizinkan dia menikah, melanjutkan kuliahnya. Tapi ternyata dia udah malas gitu loh. Udah malas. Kenapa malas? Ya sudah selesai. Lah makanya menyelesaikan dengan diri sendiri itu tidak bisa ditunggu, harus diselesaikan. Apa yang diinginkan sampai pentok, udah kesadar ya udah gitu kan. Dan ini harus Kak, harus disadari semua perempuan agar tidak ada saling judge antar perempuan satu dengan perempuan yang lain. Betul. Karena kadang yang ngejudge perempuan itu gak nikah-nikah karena gak hanya laki-laki, perempuannya juga sering ngata-ngatain. Betul. Gue mata lem tulia laki coba bini. Iya. Kan memang ya di patriarki justru yang mereproduksi patriarki itu perempuannya sendiri. Iya, salah satunya. Iya kan? Misalnya nih ada teman saya lama tidak punya anak, ya enggak? Udah 7 tahun menikah, 10 tahun menikah, yang ngebully perempuan. Bukan nikah lagi ke suaminya. Betul, iya. Suaminya disuruh nikah lagi. Makanya Kak tadi saya bilang kalau seks saya memang berpikirnya regenerasi. Tapi kalau menikah saya tidak berpikir soal regenerasi. Tapi itu soal relasi antar laki-laki dan perempuan untuk menjalani hidup ke depan. Jadi saya tidak melihat bahwa karena kita menikah kita harus punya anak, enggak. Karena saya juga harus adil dong bagi orang-orang yang tidak bisa hamil. Tapi mereka ingin menjalani pernikahan yang normal. Bisa saja kan mereka mengadopsi juga bisa, atau secara kedokteran kan sudah mulai canggih ya. Iya. Makanya ini justru yang kalau kepengen kita terbebas dari patriarki, sepertinya laki-laki Madura mungkin sudah lumayan mengerti. Nah ini yang perempuan yang sekitar kita ini yang masih nanyain kapan nikah, kapan mau punya anak, terus apalagi itu ya suka ngebully. Kadang orang perempuan cantik malah diiriin sama perempuan. Ada perempuan pinter hebat yang iri bukan laki-laki, perempuannya juga kayak gitu. Sekarang saya pengen nanyain masalah Madura ya. Bagaimana sebagai
penulis dan juga sebagai aktivis, sebagai feminis, melihat patriarki atau masyarakat Madura yang berkaitan dengan relasi gender? Kalau buku saya tidak membahas soal Madura secara secara belak-belakan. Nggak ada di sini satupun tentang budaya Madura atau tentang etnis Madura. Tapi yang jelas seorang penulis itu ketika dia menuliskan sesuatu, sedikit banyaknya pasti dipengaruhi oleh lingkungan sekitar. Jadi pola pikir saya yang saya tulis di sini itu juga berkenaan dengan sekitar saya yang etnisnya adalah Madura kan. Betul. Kalau saya memandang, bagi saya sebenarnya yang pertama memang budaya kita sangat kental sekali untuk lebih mengedepankan laki-laki dibandingkan perempuan. Contohnya ketika mengambil keputusan dalam keluarga, perempuan sulit sekali untuk mendapatkan kebebasan berbicaranya. Yang paling kentara itu ketika pemilihan. Jadi suara istri itu tergantung suara suami. Kalau suami sudah pilih paslon A, maka istrinya juga paslon harus ikut A. Alhamdulillah kalau keluarga saya enggak gitu. Umi sama bapak enggak. Justru sering beda pilihan. Tapi mengerti dengan saling pilihan. Mengerti. Yang penting jelas kamu milihnya kenapa? Karena dia guru saya. Ya sudah bisa diterima. Terus yang kedua, selain dari budaya yang ada, yang kedua adalah dari perempuannya sendiri. Saya melihat ada ketidakpedean untuk menentang ini semua, ada ketidakberanian untuk menentang kondisi yang terjadi pada perempuan di Madura. Pada si perempuannya sendiri ya? Iya, pada si perempuannya sendiri. Melihat kalau ya udahlah enakan kayak gini aja udah cukup buat aku. Iya. Padahal seandainya berani sedikit lebih berani, maka mungkin saja kenyamanannya yang sekarang itu jauh lebih nyaman ke depannya. Iya. Ini yang perlu dicatat teman-teman, bahwa menjadi perempuan, menjadi feminis itu bukan berarti kita harus sama dengan Uung misalnya atau dengan saya. Enggak. Tapi harus bertanggung jawab dengan pilihan kita. Seandainya saya memilih sudah aku tuh nggak bisa deh kuliah, ya kan? Aku nggak bisa sekolah. Saya sukanya masak di dapur, udah mengurusin anak. Itu enggak masalah. Iya betul, enggak masalah. Enggak harus seperti Uung atau seperti saya. Tapi harus bertanggung jawab. Jangan sampai ketika saya milih menjadi ibu rumah tangga, tiba-tiba ngelihat Uung, enak ya Uung jadi kamu. Iya betul, sering kayak gitu. Itu berarti dia nggak mau dengan pilihannya, nggak bertanggung jawab atas pilihannya, gitu loh. Bahkan saya aja tuh Kak, yang udah kuliah, anggaplah lulusan S1, rencana saya justru bukan untuk ngajar atau lain-lain, enggak. Saya pengen buka warung mie. Betul. Saya punya warung. Saya punya kayak kafe, dia bisa buat ngopi, tapi di sebelahnya tuh kayak ada warung mie gitu. Mie yang pangsit, kayak mie pangsit gitu. Iya. Itu loh, jadi beda kan dari kalau pendidikan, udah manajemen pendidikan Islam pastilah digeraknya di bagian pengelolaan lembaga. Dia sih justru nggak ke situ. Tapi karena suka belajar aja di dalam dunia pendidikan. Iya itu. Jadi teman-teman harus berani memilih, berani memutuskan dan bertanggung jawab. Jadi terserah kalian mau jadi apa. Bukan harus seperti Uung, seperti saya, atau seperti siapa-siapa. Enggak. Menjadi diri kamu, memutuskan pilihan, dan bertanggung jawab. Tidak perlu mengeluh lagi. Enak ya Uung jadi kamu. Nggak usah begitu. Kadang-kadang saya banyak tuh ngeliat teman-teman. Banyak yang enaknya Nov jadi kamu. Loh itu kan udah pilihan. Toh kalau misalnya dicari enak-enaknya, ya enak kan mesti di orang lain ya Uung ya? Iya, pasti di orang lain. Nggak mungkin. Yang menjalani nyaman, tapi belum tentu enak kayak seenak-enak orang duduk di sofa. Betul. Namanya perjuangan. Kita aja tidurnya jam berapa ya? Kalau aktivis tuh tidurnya jam berapa, bangunnya jam berapa, makannya aja telat-telat sampai saya kena tipes gitu kan. Di sini ada namanya Cinderella Syndrome. Bisa nggak kamu jelasin apa sih maksudnya Cinderella Syndrome? Oke. Cinderella Syndrome tuh awal mulanya saya di sini tuh saya menceritakan saya jalan dengan teman saya di trotoar jalan. Terus teman saya bilang kalau punya suami yang punya mobil, kalau nanti punya suami yang punya mobil, enak lah kita nggak akan panas-panasan kayak gini. Iya benar-benar. Saya kaget, loh kamu tuh harusnya dibalik. Seandainya suatu saat aku punya mobil, enak loh, aku nggak jalan kayak gini. Loh kok gitu katanya. Kok gitu? Ya iya, harusnya kamu yang punya mobil bukan suamiku. Ya enggak lah, punya suami punya kita bukan milik suami kayak gitu. Jadi ini menceritakan perempuan yang ketergantungan. Iya, jadi itu masih awal mula. Kemudian saya
berpikir dan saya melihat, wah ini ternyata ada penyakit nih. Saya sendiri yang ngasih apa ya, ngasih istilah sebenarnya. Kalau dalam dunia medis saya nggak tahu ya itu ada atau enggak, tapi Cinderella syndrome. Jadi orang-orang perempuan-perempuan yang melihat bahwa kebahagiaannya itu hanya akan hadir kalau ada sosok pangeran yang menjemputnya dengan kuda putih. Ya. Jadi bukan dia ingin bahagia karena usahanya sendiri, tapi ingin punya suami yang udah mapan, udah punya ini, punya itu. Jadi ketika udah nikah, kita udah nyaman gitu. ngangkang kaki aja. Oh iya, kalau beneran dapet yang kayak gitu bonus sih kan. Bonus, bener. Tapi jangan dijadikan tujuan hidup. Betul. Dan itu banyak ya di sekitar kamu ya. Akhirnya pola pikir ketika orang terkena Cinderella syndrome ini, penyakitnya tuh ada dua. Penyakit yang pertama, ketika dia menikah, dia akan menuntut banyak hal pada laki-lakinya. Kemudian yang kedua, si laki-laki akan cenderung melihat bahwa istrinya berada di satu level di bawahnya. Sehingga bisa saja ada kemungkinan kesempatan untuk menghina, melecehkan, bahkan berselingkuh. Karena melihat sudah saya yang punya semuanya. Iya. Alah, istri saya tinggal dikasih duit aja udah diem. Hanya gitu. Jadi dipakai tuh sama laki-laki untuk melakukan kayak perselingkuhan ataupun mau kenakalan lain, karena yang istri yang penting duit. Ya nggak sih? Betul. Jadi itu Cinderella syndrome bagi saya. Iya, jadi ini adalah sindrom menunggu pangeran, menunggu kebahagiaan yang datang dari pangeran. Oke. Jadi menurutmu bahagia itu apa? Kita yang harus membentuknya sendiri dengan pencapaian kita sendiri, bukan karena dijemput pangeran yang berkuda putih gitu. Dan kebanyakan film-film Disney itu kayak gitu ya. Dan saya tidak menyalahkan filmnya, tidak, tapi menjadi bermasalah kalau itu dijadikan patron kehidupan kita, terutama di daerah Madura. Betul. Jadi kayak contohnya kayak Cinderella itu, kemudian kayak Rapunzel. Yang rambutnya panjang. Dia biasa menurunkan rambutnya ke bawah untuk menjemput pangeran, ibu tirinya. Baru kemudian dibebaskan ketika dia bebas ketika ada pangeran yang datang. Itu pun turunnya juga pakai rambutnya sendiri gitu. Kan menjadi aneh. Seharusnya dia bisa saja kabur sebelum itu. Iya, betul. Jadi keberaniannya baru muncul ketika dia merasakan cinta, ketika dia ada pangeran. Padahal seharusnya dia yang harus ini. Tapi jadi wajar, namanya juga film. Iya. Kalau menurut melihat sekarang lagi isu-isu drama Korea, tahu nggak? Kalau aku juga pencinta drama Korea gitu loh. Nah, tapi kan melihat perilaku perempuan yang kalau ngelihat laki-laki dan selalu dikaitkan dengan opa-opa ganteng gitu kan, itu seperti apa, Om? Saya sih enggak masalah ya, yang penting nggak terlalu over. Artinya jangan sampai kalau udah punya suami, jangan sampai hilang rasa kebanggaan pada suami sendiri. Itu menjadi berbahaya. Kalau lagi single, jangan sampai karena kita suka opa, maka cara kita menyeleksi suami kita juga dari fisik, dari opa-opanya. Tetap cara nyeleksi kita dari karakternya, dari agama. Yang pertama agama, karakternya gitu. Nah, ini pemuja kecantikan. Ini maksudnya gimana, Kalau di situ ya, jadi saya melihat ada dua kelompok. Kalau dulu tuh kan kecantikan, gak harus dulu sih, sekarang kecantikan tuh kan diidealkan dengan wajah yang glowing, putih, hidung mancung, mata belok ya? Enggak tahu. Pokoknya mata yang itulah ya gitu. Terus badan yang ideal, yang kurus, yang beginilah, gitar Spanyol gitu. Iya, gitar Spanyol. Itu mitos-mitos kecantikan itu ya. Sehingga muncullah kayak Naomi Wolf, mitos kecantikan itu. Kalau perempuan itu sebenarnya dia cantik, mau seperti apapun dia gitu. Dan melihat bahwa kecantikan itu menyiksa bagi perempuan. Dan karena ada ideal cantik yang demikian tadi, yang harus putih, sekarang ini kalau kemarin yang booming itu kan Najwa Shihab. Cantik itu seharusnya kata sifat, bukan kata benda. Jadi kalau karena putih, hidung mancung, itu berarti kan kata benda. Seharusnya itu kata sifat. Dia
perempuan yang dermawan maka dia cantik, dia perempuan yang baik hati maka dia cantik. Kalau bagi saya sendiri di sana, saya melihat bahwa justru sebenarnya meskipun kelompok-kelompok yang membela bahwa memberikan definisi cantik yang berbeda, saya rasa mereka juga pemuja kecantikan. Oh iya benar. Jadi memaksa dirinya tuh dibilang cantik. Iya gitu. Ya kalau buat saya cantik itu adalah pengakuan ya. Jadi tidak perlu minta diakui. Kalau minta diakui, saya harus cantik sesuai apa yang diinginkan oleh halayak ya. Kalau misalnya masyarakat menganggap cantik itu putih, maka saya akan mengharuskan wajah saya putih. Tapi karena saya tidak butuh itu, tidak butuh diakui, tapi butuh pengakuan. Nah, pengakuannya tuh bisa saya menjadi diri saya sendiri, terus orang-orang bilang saya cantik, ya sudah. Nggak masalah karena saya nggak perlu diakui, tapi biarkan orang lain yang mengakui. Wah, buat saya kalau Uung cantik itu apa? Nah, saya gak jauh beda sih sama Mbak Novi, karena saya melihat bahwa orang-orang mengejar dirinya untuk dibilang cantik itu artinya mereka meminta pengakuan orang lain. Betul. Kan. Nah, kalau di sana tuh saya bilang kalau memang diri kita secara lingkungan kita dicap jelek karena kita hidungnya sipit, kita tidak putih ya sudah. Ada masalah kah tentang kalau kita jelek? Kalau saya sih lebih ke penerimaan. Kalau memang secara lingkungan kita dikategorikan jelek hanya karena fisik, saya rasa jangan dijadikan masalah. Jelek itu gak bikin kita kena kanker, stroke atau apa enggak ya. Jelek itu nggak akan bikin kamu masuk neraka, nggak akan masuk rumah sakit. Nggak akan masuk penjara. Diterima aja, jangan memaksa diri kamu. Karena ketika kita memaksa diri kita, aku kan baik, kata Najwa, kalau aku baik itu aku cantik gitu. Sementara kamu misalkan mau ke daftar pekerjaan nih, ternyata ketika di pekerjaan diharuskan untuk berpenampilan cantik yang versi iklan itu kan. Masa iya kamu masih harus menjelaskan saya dermawan loh, saya sering ngasih ini, artinya kan saya cantik. Kita memaksa kan akhirnya. Kita diobati bahwa ya saya baik, saya cantik. Tapi ketika kita masuk pada realitas sosial yang ada, kita ditampar ulang, woi, cantik tuh bukan yang baik, cantik itu tetap yang hidung mancung kulit putih. Seharusnya pola pikir kita yang sebenarnya harus diperbaiki. Jangan selalu meminta untuk kita dibilang cantik. Makanya itu artinya kita memuja kecantikan. Kalau kita jelek, that's why. Kenapa kita jelek? Gak ada masalah gitu. Kalau memang jelek dan itu menjadi kelemahan di lingkungannya ya udah masukkan dalam kelemahan. Kekuatanmu apa? Misalkan di public speaking, ya sudah asah di sini. Betul. Ketika public speaking kita baik, kita mudah untuk mempengaruhi orang kepada kita, maka kita akan terlihat cantik juga kepada akhirnya. Iya, betul. Ini menarik sekali bicara dengan Uung sampai nggak terasa lebih hampir 30 menit. Padahal ini cecang saya harusnya 30 menit. Tapi terakhir ya Uung ya, aku pengen kamu juga mempromosikan buku kamu. Kenapa sih buku ini harus teman-teman beli? Coba promosiin deh. Kenapa ya? Kalau di sinopsisnya ya, saya baca dulu. Seberapa sering kamu melihat perempuan yang menggunakan tameng feminisme untuk membenarkan posisi dirinya yang jelas keliru? Berapa banyak orang yang menentang gerakan perempuan karena dianggap sesat dan anti ajaran agama? Berapa macam identitas gender yang muncul karena merasa dirinya tidak cocok dengan kualitas feminin dan maskulin? Buku ini mengajak kita berpikir ulang tentang masyarakat kita yang menentukan wilayah kekuasaan feminitas dan maskulinitas. Membuka mata kita bahwa dunia manusia yang kita tinggali tidak selamanya ramah bagi sebagian orang. Menghentak kita bahwa mungkin perjuangan yang telah kita raih bukannya berhasil, tetapi justru semakin merusak. Dan kalau kamu merasa demikian, maka kamu harus membaca buku ini. Oke. Di mana dan berapa harganya? Di mana saya bisa dapetin buku ini? Kalau buku ini nanti pamfletnya ada di sebar saya. Jadi bisa langsung ke saya, langsung di DM Instagram @uungkrispy. Dan harganya kalau yang hardcover yang tebel kayak gini itu 49.000. Kalau yang tipis ini 39.000. Isinya sama sih, yang membedakan adalah covernya sama hard sama soft covernya. Karena saya kan juga sebelum jadi penulis saya jadi pembaca dan sangat ini target saya adalah punya buku yang hardcover karena nggak gampang rusak. Betul. Tapi saya juga menyediakan yang soft cover untuk yang lebih ekonomis.
Jadi yang ini 49.000, yang ini 39.000. Dengan apa ya, kualitas kertas yang premium, terus Premium. tulisan judulnya glossy, apalagi yang hardcover, dan ada penanda bukunya juga. Jadi sesuai dengan kualitas yang demikian dengan harga 39.000, menurut saya tuh sangat murah dibandingkan murah sekali. buku yang pernah saya beli. Seandainya buku ini hanya harga 100.000 ataupun 1 juta tetap saya baca. Karena saya bangga sekali di Pamekasan, di Madura ini buku pertama atau buku pertama. Buku Semoga pertama. bukan terakhir. Iya, saya bangga sekali sama Uung karena ini perempuan masih muda ya, punya analisa yang luar biasa terhadap feminisme, tidak terjebak dengan ideologi feminisme yang hanya langsung taken for granted aja dari barat, tapi juga dengan kultur Madura ya. Ini menarik sekali dan buku ini wajib dibaca ya buat perempuan-perempuan Madura ataupun kepada laki-laki juga ya, karena bisa paham bahwa feminisme itu seperti apa, bukan sesuatu yang mengerikan bagi laki-laki, malah justru menguntungkan. Iya, bisa menguntungkan karena bisa bekerja sama ya. Tidak ada istilahnya dominasi relasi kuasa di dalam rumah tangga, tapi semuanya sama-sama bersinergi ya untuk membangun rumah tangga ataupun dalam hubungan relasi gender. Lain juga buku kedua, semoga cepat kelar. Apa nih buku keduanya? Buku kedua judulnya Menjadi Perempuan Adalah Masalah. Menjadi perempuan adalah masalah. Menjadi perempuan. Provokatif sekali bukunya, tapi saya sudah tahu nih isinya nih ya. Oke, terima kasih Uung sudah hadir di Cansai. Dan mungkin teman-teman terima kasih juga sudah ikut menonton ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung nanti tulis di komentar, nanti sama Uung akan dijawab di situ, atau enggak nanti yang telat nanti bisa nonton di channel YouTube saya. Oke, terima kasih Uung. Sama-sama. Terima kasih ilmunya, terima kasih pengalamannya. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.